Hai semuanya, hidup ini kalau kita pikir-pikir sebenarnya cuma tumpukan kebiasaan aja kan? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, hampir semua yang kita lakuin itu otomatis. Kayak udah diprogram di otak kita. Nah, kadang kita nggak sadar kalau kebiasaan-kebiasaan kecil itu, baik yang bagus atau yang jelek, punya pengaruh yang gede banget buat masa depan kita. Ibaratnya, kalau kita nanam biji, lama-lama biji itu bisa jadi pohon yang rindang. Atau malah, cuma jadi rumput liar. Nah, kali ini kita mau ngobrolin 3 kebiasaan penting yang wajib banget kita perhatiin. Karena kebiasaan ini tuh kayak ke fondasi rumah. Kalau fondasinya kuat, rumahnya juga kokoh. Kalau fondasinya rapuh, ya siap-siap aja gampang roboh. Yuk, kita bedah satu persatu. Kebiasaan pertama yang kudu banget kita perhatiin itu adalah kebiasaan mengelola waktu. Dengar kata mengelola waktu mungkin kedengarannya ribet, kayak harus bikin jadwal super ketat yang isinya cuma kerja, dan kerja. Padahal bukan itu intinya. Mengelola waktu itu lebih ke arah gimana kita bisa pakai 24 jam sehari yang kita punya itu secara efektif, biar nggak cuma numpang lewat doang. Banyak dari kita yang suka ngeluh, aduh nggak punya waktu, atau waktu aku habis buat ini itu. Tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri, seberapa sering sih kita benar-benar produktif selama sehari? Atau jangan-jangan, waktu kita justru habis buat hal-hal yang kurang penting, kayak scroll media sosial tanpa tujuan, nonton drama Korea maraton yang bikin lupa waktu, atau cuma bengong mikirin kerjaan tapi nggak dikerjain-kerjain. Nah, kebiasaan buruk kayak gini nih yang bikin waktu kita kayak bocor halus. Padahal, waktu itu adalah aset paling berharga yang kita punya, bahkan lebih berharga dari uang. Uang bisa dicari lagi, tapi waktu yang udah lewat nggak bakal bisa balik. Jadi, gimana caranya kita mulai membangun kebiasaan mengelola waktu yang baik? Mulai dari hal kecil aja. Coba deh, besok pagi pas bangun, luangkan 5-10 menit buat mikir. Hari ini aku mau ngapain aja ya? Bikin list sederhana, terus coba kerjain yang paling penting dulu. Kalau ada tugas yang gede, pecah jadi bagian-bagian kecil biar nggak terlalu menakutkan. Misalnya, kalau mau nulis laporan 10 halaman, jangan mikir langsung nulis 10 halaman, tapi coba fokus ke 1 halaman dulu, atau bahkan 1 paragraf dulu. Terus, penting juga buat ngurangin distraksi. Kalau lagi kerja atau belajar, jauhkan dulu handphone, matikan notifikasi media sosial. Awalnya mungkin berat, tapi kalau udah jadi kebiasaan, kita bakal ngerasa lebih tenang dan fokus. Nanti, kita bakal ngerasain sendiri, kok kalau waktu kita jadi lebih produktif, hasilnya juga lebih maksimal. Kita jadi punya waktu lebih buat diri sendiri, buat keluarga, atau buat ngelakuin hobi yang kita suka. Jadi, jangan sepelekan kebiasaan mengelola waktu ini ya, karena ini kunci buat kita bisa ngembangin diri dan mencapai tujuan-tujuan kita. Selanjutnya, kebiasaan kedua yang enggak kalah penting buat kita perhatiin itu adalah kebiasaan menjaga kesehatan. Ini bukan cuman soal rajin olahraga atau makan sayur doang loh. Menjaga kesehatan itu cakupannya luas banget, mulai dari kesehatan fisik, mental, sampai emosional. Seringkali kita baru sadar pentingnya kesehatan pas sudah sakit. Pas lagi sehat, kita suka bandel, makan sembarangan, begadang terus-terusan, atau stres mikirin banyak hal tanpa ada jeda. Padahal, tubuh kita itu kayak mesin yang butuh perawatan rutin. Kalau mesinnya nggak dirawat, lama-lama bisa rusak dan performanya menurun. Begitu juga sama badan kita. Kebiasaan makan yang nggak teratur, misalnya sering makan makanan cepat saji, kurang serat, atau kebanyakan gula, itu pelan-pelan bisa ngerusak metabolisme tubuh kita. Akhirnya,
Risiko kena penyakit kayak diabetes, kolesterol tinggi, atau darah tinggi jadi makin besar. Terus, kurang tidur juga parah banget efeknya. Tidur itu kan waktu buat tubuh kita rehat dan memperbaiki diri. Kalau kita kurang tidur, otak jadi nggak fokus, mood jadi gampang jelek, dan imunitas tubuh juga menurun. Akibatnya, kita jadi gampang sakit. Selain fisik, kesehatan mental juga penting banget. Di zaman sekarang yang serba cepat dan penuh tekanan ini, banyak banget yang gampang stres, cemas, atau bahkan depresi. Nah, kebiasaan menjaga kesehatan mental itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, luangkan waktu setiap hari buat melakukan hal yang kita suka. Entah itu baca buku, dengerin musik, atau ngobrol sama teman. Jangan lupa juga buat belajar melepaskan beban dan nggak terlalu memikirkan hal-hal yang enggak bisa kita kontrol. Kalau lagi ngerasa overwhelmed, coba deh istirahat sebentar, tarik napas dalam-dalam, atau jalan-jalan sebentar di luar ruangan. Intinya, kita harus punya kebiasaan buat mendengarkan tubuh kita sendiri. Kalau badan udah ngasih sinyal capek, ya istirahat. Kalau pikiran udah mumet, ya cari hiburan. Jangan dipaksain terus-terusan, karena kalau udah sakit, biaya pengobatannya jauh lebih mahal daripada biaya buat menjaga kesehatan. Lagi pula, kalau badan kita sehat, kita jadi punya energi lebih buat beraktivitas, kerjaan lancar, dan pikiran juga jadi lebih jernih. Jadi, mulailah dari sekarang, sedikit-sedikit ubah kebiasaan yang kurang baik jadi lebih sehat. Nggak perlu langsung drastis, yang penting konsisten. Lama-lama, kita bakal ngerasain manfaatnya dan kualitas hidup kita juga jadi jauh lebih baik. Nah, kebiasaan ketiga yang juga krusial banget buat kita perhatiin itu adalah kebiasaan belajar dan berkembang. Banyak orang yang mikir kalau belajar itu cuman pas sekolah atau kuliah aja. Setelah lulus, ya udah nggak perlu belajar lagi. Padahal pemikiran kayak gitu itu salah besar. Dunia ini terus berubah dan kalau kita nggak mau belajar hal baru, kita bakal ketinggalan. Ibaratnya kita kayak HP jadul yang nggak bisa diupdate, lama-lama nggak relevan lagi. Kebiasaan belajar dan berkembang ini bukan cuma soal baca buku teks atau ikut pelatihan formal aja. Ini lebih ke arah gimana kita punya rasa penasaran yang tinggi dan gak pernah berhenti mencari tahu. Misalnya, kalau kita kerja di bidang tertentu, coba deh cari tahu perkembangan terbaru di bidang itu. Ikut seminar online, baca artikel-artikel, atau ngobrol sama orang-orang yang lebih ahli. Kalau ada teknologi baru, coba pelajari. Kalau ada skill baru yang relevan, coba kuasai. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kita tahu sekarang. Selain itu, kebiasaan belajar ini juga mencakup belajar dari pengalaman. Setiap kali kita ngalamin kegagalan, jangan langsung menyerah. Coba deh refleksi diri, apa ya yang salah, apa yang bisa aku perbaiki. Dari situ, kita bisa belajar dan jadi lebih baik lagi di kemudian hari. Termasuk juga belajar dari orang lain. Jangan malu buat bertanya kalau nggak tahu, atau minta masukan dari orang yang lebih berpengalaman. Setiap orang punya sudut pandang dan pengalaman yang berbeda, dan kita bisa belajar banyak dari mereka. Kebiasaan belajar dan berkembang ini juga ngebantu kita buat nggak gampang puas dengan zona nyaman. Kalau kita cuma stuck di zona nyaman, kita nggak bakal bisa maju. Kita harus berani mencoba hal-hal baru, keluar dari rutinitas, dan tantang diri sendiri. Misalnya, kalau selama ini kita cuma bisa melakukan satu hal, coba deh pelajari skill lain yang bisa nambah nilai diri kita. Atau kalau kita selalu ngambil jalan yang sama, coba deh cari jalan lain yang mungkin lebih efisien. Intinya, kita harus punya mindset, growth mindset, yaitu keyakinan kalau kemampuan dan kecerdasan kita itu bisa terus dikembangkan, bukan sesuatu yang paten.
Kalau kita punya kebiasaan belajar dan berkembang, kita bakal jadi pribadi yang lebih adaptif, lebih kreatif, dan punya lebih banyak peluang di masa depan. Kita nggak bakal gampang panik kalau ada perubahan, malah justru bisa melihatnya sebagai kesempatan. Jadi, mulailah dari hal kecil, misalnya baca satu artikel baru setiap hari, atau tonton satu video edukasi di YouTube. Lama-lama, kebiasaan ini bakal nempel dan bikin kita jadi pribadi yang terus maju dan gak gampang usang. 3 kebiasaan ini mengelola waktu, menjaga kesehatan, dan belajar serta berkembang. Mungkin kedengarannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa kalau kita bisa menerapkannya dengan konsisten. Mereka ini saling berkaitan dan saling mendukung. Kalau kita bisa mengelola waktu dengan baik, kita jadi punya waktu buat menjaga kesehatan dan juga buat belajar. Kalau badan kita sehat, kita jadi punya energi buat belajar dan jadi lebih produktif dalam mengelola waktu. Dan kalau kita terus belajar, kita jadi lebih cerdas dalam mengelola waktu dan tahu cara menjaga kesehatan dengan lebih baik. Semuanya itu kayak roda gigi yang saling berputar. Kalau satu roda giginya macet, yang lain juga ikut terganggu. Jadi, jangan anggap enteng kebiasaan-kebiasaan ini. Mulailah dari sekarang, pelan-pelan aja, yang penting konsisten. Nggak perlu nunggu sempurna dulu, baru mulai. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah kecil. Setiap kebiasaan baik yang kita bangun hari ini adalah investasi berharga buat masa depan kita nanti. Dan yang paling penting, jangan pernah menyerah kalau sesekali kita khilaf atau gagal. Itu wajar kok. Yang penting, kita mau bangkit lagi dan terus mencoba. Karena pada akhirnya, kualitas hidup kita di masa depan itu sangat ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun hari ini. Jadi, yuk kita mulai perhatiin dan bangun kebiasaan-kebiasaan baik ini demi diri kita yang lebih baik lagi ke depannya.